Assalamualaikum Google, Waalaikumsalam Apri. bantu saya dong. Bagaimana cara mengambil data sesuai tanggal yang sudah ditentukan? Tenang sayang tenang. Di sini kita punya data yang terdiri dari tanggal, nama barang, dan harga. Data tanggal dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan 1 tahun 2021 yang terdiri dari 350 data. Data tersebut akan kita pindahkan ke tabel sebelahnya berdasarkan tanggal yang berada pada sel H1. Untuk itu kita buat dahulu persamaan logikanya. Sel H1 kunci dengan menekan tombol F4 sama dengan sel B4 sampai dengan sel B353 kunci dengan menekan tombol F4. Bagi dengan logika itu sendiri. Kemudian kita kalikan dengan row itu sendiri. Tarik sis. Semongko. Hal ini akan menghasilkan nilai row dan error, maka kita bisa mengurutkan dari posisi row terkecil hingga row terbesar dengan menggunakan rumus aggregate. Untuk function num, ambil yang small atau angka 15, pemisah argumen. Untuk option, ambil yang mengabaikan nilai error, yakni angka 2, 3, dan 6. Kita ambil yang 6, pemisah argumen. Sehingga persamaan logika tadi menjadi array dalam rumus aggregate, pemisah argumen, agar nilai berurutan dari row terkecil pertama, kedua, dan seterusnya. Maka kita gunakan rumus row 1, terserah di sel mana. Yang penting di row pertama, maka row yang memiliki tanggal yang sama dengan sel H1 akan berurutan, dan nilai error berada di bawah. Untuk menampilkan nilai yang berada pada row tersebut, kita gunakan rumus indeks. Kita posisikan rumus aggregate menjadi row 6 pada rumus indeks ini. Sedangkan arraynya, yakni sel B1 hingga sel B353, kunci dengan menekan tombol F4. Untuk kolom 6, kita abaikan saja. Tekan Ctrl+1. Lalu rubah format selnya ke date. Untuk menghilangkan nilai error, kita bisa menggunakan rumus if error. Sekarang kita buat nomor sama dengan if buka kurung logical test. Apabila sel G4 tidak bernilai kosong, maka value if true akan menghasilkan row pertama.
dan jika tidak, maka value if false akan menghasilkan nilai kosong. Untuk mengambil data, nama barang, silahkan copy paste dahulu rumus yang ada pada tanggal. Lalu rubah array pada indeks menjadi sel C1 sampai dengan sel C353. Begitu juga untuk data harga. Ubah menjadi sel D1. Hingga sel D353. Ubah format sel menjadi accounting. Agar lebih mudah dilihat, kita gunakan conditional formatting. Ambil home, conditional formatting, new rule. Ambil use a formula to determine which cell to format. Pada format value where this formula is true, sel B4 sama dengan sel H1. Hilangkan satu tanda dolar pada B4. Untuk format field, kita ambil saja yang berwarna merah. Ambil lagi conditional formatting, menaik rules. Pada uplist to, ubah menjadi sel A4 sampai sel D353. Maka setiap tanggal yang sesuai dengan sel H1 akan berwarna merah. Mantap Google. Tapi bagaimana ya kalau kita ingin menampilkan sesuai dengan rentang tanggal? Misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 15. Baiklah, kita buat dahulu dua buah kriteria pencarian, yakni tanggal awal dan tanggal akhir yang ingin dicari. Kita buat dahulu persamaan logikanya. Untuk tanggal awal, jika kita buat sel H1 lebih besar atau sama dengan sel B6, tarik sis. Semongko. Maka kita tidak mendapatkan hasil true untuk tanggal yang lebih besar dari tanggal sel H1. Untuk itu, persamaan logikanya adalah sel H1 lebih kecil atau sama dengan sel B6, maka setiap tanggal yang lebih besar daripada tanggal di sel H1 akan menghasilkan true. Sedangkan untuk tanggal akhir, kita buat sel H3 lebih besar atau sama dengan sel B6. Lalu kita bagi kedua persamaan logika tersebut. Maka setiap persamaan yang bersifat true dan true akan menghasilkan nilai 1. Maka nilai 1 tersebut akan kita jadikan posisi row
dengan rumus if buka kurung. Untuk logical test, jika sel J6 dibagi sel K6 lebih besar daripada 0, maka value if true-nya akan menghasilkan row itu sendiri. Dan selain itu, maka value if false-nya akan menghasilkan nilai error value. Maka kita bisa urutkan posisi row tersebut dari kecil ke terbesar dengan menggunakan rumus aggregate. Function 6. Ambil small atau angka 15. Pemisah argumen. Untuk option, ambil yang mengabaikan nilai error, salah satunya yakni angka 6. Pemisah argumen. Untuk array, yakni sel L6 hingga sel L355. Kunci dengan menekan tombol F4. Dan urutkan dari yang terkecil pertama, kedua dan seterusnya. Dengan menggunakan rumus row pertama. Kemudian kita tampilkan nilai row dengan rumus indeks. Untuk array, kita ambil dari sel B1 hingga sel B355, kunci dengan menekan tombol F4. Ubah format sel menjadi tanggal. Pindahkan saja rumus ini ke tabel tanggal. Agar tidak tergantung dengan kolom bantu. Maka setiap sel kita rubah dan pindahkan. Sel B6 menjadi sel B6 sampai dengan B355. Rumus pada sel J6, kita pindahkan ke sel L6. Batasi dengan kurung. Begitu juga untuk sel K6, kita pindahkan ke sel L6. Agar kolom J dan K bisa dihapus,
Maka row J6 ini kita pindahkan ke row B6. Dan row B6 kita rubah ke row B6 hingga row B355, kunci dengan menekan tombol F4. Pindahkan rumus pada sel J6 ke sel G6. Karena row-nya sudah kita buat dalam bentuk array, maka kita harus menekan Ctrl Shift Enter. Sebelum menghapus rumus di kolom J, kita pindahkan dulu row J1 ke row B1. Untuk menampilkan data barang, silahkan copy paste rumus yang ada pada tabel tanggal dan rubah sel B1 hingga sel B355 menjadi sel C1 hingga sel C355. Jangan lupa tekan Ctrl Shift Enter. Dan untuk tabel harga, rubah sel B1 hingga sel 355 menjadi sel D1 hingga sel D355. Ubah format selnya menjadi accounting. Untuk nomor, kita gunakan rumus sama dengan if buka kurung logical test. Jika sel G6 tidak kosong, maka value if true akan menghasilkan row pertama. Dan selain itu, maka value if false akan menghasilkan nilai kosong. Untuk menghilangkan error, kita bisa menggunakan rumus if error. Mari kita cek. Tanggal 2 dengan barang 1 dengan harga 107.830. Tanggal 4 dengan barang 8 dengan harga 175.432. Terima kasih Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.